Halo, selamat malam. Jumpa lagi dengan saya, Lulu Nilan. Hari ini saya mau sedikit membedah isu terkait KM Lambelu yang katanya sandar tidak, dan akhirnya bersandar. Hari ini saya biasa dengan teman sejawat, YouTuber Jeremias Berai Kauan, dan kita dua akan membedah sedikit isu terkait KM Lambelu yang baru saja bersandar. Kita lihat apa yang akan terjadi 2-3 hari setelah dia bersandar. Bagaimana tanggapan Jeremias Berai Kauan soal Lambelu? Kita langsung saja tanya. Ini dia orangnya. Abang, bagaimana tanggapan? Selamat berjumpa kembali bersama saya Jeremy Kauan. Pertama-tama profisiat untuk para penumpang yang berhasil menyeberang ke wilayah asalnya dengan kapal layar Lambelu. Ya. Oke. Saya menyampaikan bahwa orang NTT rata-rata terlalu sibuk untuk mengurusi yang bukan urusannya. Orang NTT rata-rata lebih banyak suka menghakimi, memberikan penilaian kepada orang yang bukan juga basicnya. Orang NTT suka sekali membuat berita, entah itu berita bohong, berita yang setengah bohong, maupun berita yang sangat bohong. Itu rata-rata selalu dikonsumsi untuk dijadikan sebuah cerita. Makanya banyak beredar hoax di NTT. Orang NTT suka dengan sejarah, suka dengan peristiwa-peristiwa yang seperti itu. Pada saat tabrakan, pada saat kecelakaan, pada saat kejadian apapun, orang NTT pasti akan berkerumun. Karena apa? Bukan karena kepeduliannya, tetapi karena ingin cari tahu. Ingat baik-baik. Kadang di media sosial, orang cari tahu kenapa terjadi begitu. Di Facebook misalnya, di media-media sosial lain, orang akan cari tahu kenapa bisa terjadi seperti itu. Itu bukan karena kepeduliannya, tetapi hanya ingin cari tahu. Apa yang dibuat? Hanya mau tahu, tapi tidak mau tahu. Konsep ini pun berada pada konten ketika perahu motor, kapal motor Lambelu sandar di Kabupaten Sika. Semua orang yang berada di Flores maupun sekitarnya merasa sangat panik. Kepanikannya ini saya rasa miris, karena bukan menjadi basic atau tanggung jawabnya. Ya. Hal yang paling utama yang ingin saya sampaikan adalah pemerintah secara nasional tidak menutup semua akses penerbangan, pelayaran dan lain sebagainya, tetapi hanya sepihak dilakukan oleh pemerintah daerah. Apa yang dilakukan oleh pemerintah secara skala nasional itu sudah memperhitungkan, sudah dianalisis kelebihan kekurangan, apa tantangan hambatan, peluangnya seperti apa dan lain sebagainya. Itu sudah diperhitungkan. Kita memilih mereka, jadi kita mempercayakan mereka untuk melakukan apapun yang ingin dilakukan, yang penting untuk yang terbaik. Konsep para penumpang yang pertama harus dilihat sebelum berangkat,
mereka pasti akan melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan itu mulai dari pelabuhan. Sejak di pelabuhan sudah diperiksa, dan ketika lolos mereka bisa dinaikkan ke atas kapal berdasarkan standar SOP pelayaran. Yang berikut, setelah itu sampai di dalam pun mereka pasti akan sudah mengetahui kira-kira apa yang akan dilakukan di dalamnya, dan mungkin orang yang merasa terkena virus tidak mungkin ikut di dalam perahu motor itu, kapal, dalam pelayaran itu. Menjadi panik ketika sandar di pelabuhan Kabupaten Sika. Sampai penumpang terjun ke air laut hanya karena stres, lalu membuat dia sangat tersiksa dan bisa mau membunuh diri kan? Ya. Bagaimana perasaan? Di mana nuranimu? Dia pulang kampungnya sendiri, tidak bisa dilarang. Itu haknya. Yang perlu diketahui bahwa sampai di pelabuhan mereka ditahan supaya diperiksa oleh petugas kesehatan dari rumah sakit daerah setempat, dari Maumere. Setelah dalam konsep pemeriksaan itu baru diketahui ada yang harus dipantau, ada yang harus dilakukan tes medis yang lain, mengikuti karantina dan lain sebagainya. Yang saya salut adalah dari pemerintah Kabupaten Flores Timur mengirim 3 bis untuk menjemput 22 orang penumpang yang berasal dari Flores Timur yang menumpang di kapal motor Lambelu. Saya memberikan apresiasi karena harus seperti itulah pemerintah daerah. Kalau merasa bahwa itu bagian dari wargamu, silakan lakukan, layani, bukan membatasi. Jadi ketika ditolak, Anda sedang melakukan pencemaran nama baik, karena belum tentu dia yang menumpang di kapal motor itu sedang mengidap virus corona, virus COVID-19. Jadi sebenarnya kita panik yang tidak beraturan. Kepanikan kita tidak beraturan yang membuat kita semakin stres. Saya hanya ingatkan, semakin stres, imun tubuh semakin lemah, virus cepat masuk. Daya tahan tubuh itu terganggu dan akan menurun ketika stres dan panik. Mudah-mudahan kepanikan kita yang tanpa alasan bisa dimengerti secara rasional, kemudian ditimbang dengan hati, maka corona ini tidak akan membuyarkan kebersamaan kita. Begitu saja. Terima kasih. Jeremy Kuan. Oke, jadi begitu soal membedah sedikit dan memberikan sedikit pencerahan pemahaman terkait COVID-19. Jadi untuk teman-teman jangan terlalu dibikin panik. Dibuat simple saja. Ikuti himbauan pemerintah. Ini sudah menjadi bencana nasional. Jadi ikuti himbauan pemerintah. Nah, ketika persoalan ini kita biarkan, ya sama saja. Kita tidak ikuti himbauan juga sama saja. Begitu. Toh kalian juga tidak ke bandara sana. Kan ada petugas di bandara untuk memeriksa mereka. Itu sudah dipikirkan. Begitu teman-teman. Jadi itu saja. Sekian. Jangan lupa like, share, subscribe, bagikan video ini. Terima kasih.